Saya Faiza Alandita, NIM 20231013, Prodi Pendidikan IPA, mata kuliah Dasar-Dasar Sains dengan dosen pengampu Ibu Dr. Skunda Dilia Rosta, MPD. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah meningkatnya temperatur suhu rata-rata di atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Gejala terjadinya pemanasan global dapat diamati dan dirasakan dengan adanya pergantian musim yang tidak bisa diprediksi, banjir dan kekeringan terjadi pada waktu yang bersamaan, penyakit mewabah di banyak tempat, dan terumbu karang memutih. Lalu, apa dampak dari pemanasan global? Yang pertama, melelehnya es di kutub utara dan kutub selatan. Pada penelitian tahun 2006 menunjukkan bahwa pemanasan global membuat permukaan es yang ada terus mengalami pengurangan secara drastis hingga 10-15 kali dari sebelumnya. Kedua, meningkatnya permukaan air laut. Seiring dengan semakin banyaknya permukaan es di kutub yang meleleh, maka akan menyebabkan terjadinya peningkatan permukaan air laut di dunia. Ketiga, terjadinya gelombang panas. Seiring dengan meningkatnya suhu di permukaan bumi, salah satu dampaknya adalah semakin sering terjadinya gelombang udara panas. Keempat, rusaknya ekosistem laut. Ketika suhu air laut yang terus meningkat, maka hal itu akan berdampak buruk bagi ekosistem laut. Seluruh ekosistem laut mempunyai batasan suhu ideal untuk dapat hidup dan akan menjadi rusak apabila air laut mengalami kenaikan suhu. Kelima, sering terjadi banjir. Ketika iklim berubah, maka akan mengakibatkan frekuensi banjir yang semakin meningkat. Keenam, punahnya hewan di bumi. Pada tahun 2017 sudah tercatat terjadinya pengurangan spesies lumba-lumba sungai sebanyak 81% dikarenakan polusi air yang terus meningkat drastis sehingga banyak yang mati karena keracunan. 7. Terjadinya pergeseran cuaca. Sejak tahun 2016 lalu, kondisi cuaca di dunia terus mengalami pergeseran. Di Indonesia sendiri, pergeseran cuaca akan mempengaruhi waktu terjadinya musim hujan. Jika musim hujan bergeser, maka hasil panen bisa menjadi rusak dan gagal tumbuh. 8. Erosi garis pantai. Cuaca yang ekstrim diakibatkan oleh pemanasan global bisa memicu terjadinya erosi garis pantai. Luas daratan akan terus berkurang karena kuatnya gelombang arus dari laut. Salah satu pulau di Indonesia yang mengalami erosi garis pantai terparah adalah Pulau Geser di Maluku. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab utama dan pengendalian pemanasan global. Penyebab utama dari pemanasan global adalah efek rumah kaca. Rumah kaca adalah fenomena yang memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan hidup di bumi. Permasalahannya, jika konsentrasi gas rumah kaca di udara semakin banyak, maka semakin banyak panas yang terperangkap di bumi. Hal itu menyebabkan suhu bumi semakin meningkat setiap tahunnya. Jika dibiarkan terus-menerus, banyak populasi makhluk hidup yang akan musnah. Penyebab terjadinya efek rumah kaca adalah yang pertama, penggunaan bahan bakar batu bara secara berlebihan. Kedua, penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang menghasilkan gas CO, CO2, dan H2O. Yang ketiga, penggunaan CFC pada kulkas maupun AC. Keempat, pembakaran hutan secara besar-besaran. Kelima, penggunaan pupuk non-organik yang akan menghasilkan gas N2O. 6. Limbah kotoran sapi dapat menghasilkan gas CO2 dan metana. Lalu, dampak pemanasan global terhadap Indonesia. Nah, adapun dampak pemanasan global terhadap Indonesia, yang pertama mempengaruhi ekosistem makhluk hidup. Pemanasan global yang terjadi di Indonesia dapat mempengaruhi ekosistem makhluk hidup di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara maritim sehingga terdapat berbagai sumber daya alam baik di laut dan
di darat. Kedua, kehilangan 2.000 pulau yang ada pada tahun 2030. Ilmuwan memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2.000 pulau yang ada. Berdasarkan dari LSM Internasional, negara Indonesia terkena dampak dari adanya pemanasan global. Ketiga, suhu udara meningkat. Suhu udara meningkat atau memanas dikarenakan adanya pembakaran lahan hutan setiap tahunnya untuk digantikan sebagai pembangunan infrastruktur negara, perluasan lahan kelapa sawit maupun untuk kepentingan pribadi. 4. Perubahan jangka waktu musim panas dan musim hujan. Selanjutnya, langkah antisipasi pemanasan global. Agar dampak pemanasan global tidak bertambah parah, kita dapat mengurangi dampaknya secara tidak langsung dengan melakukan sesuatu yang sederhana dan kecil. Beberapa cara mengatasi pemanasan global yaitu mengurangi pemakaian energi listrik, mengurangi pemakaian plastik dan limbah yang tidak dapat didaur ulang, mengurangi memakan daging sapi, memakai kendaraan umum, dan menanam pohon. Lalu kita membahas tentang Kyoto Protocol. Kyoto Protocol menjadi konsensus bersama antara negara maju dan berkembang pada seri 3 Conference of the Parties di Kyoto pada bulan Desember 1993 mengenai global warming segera diratifikasi terutama oleh negara-negara maju. Emisi CO2 dari 30 negara yang berpenduduk 20% dari penduduk dunia menyumbang 2/3 emisi salah satu gas rumah kaca. Negara maju cukup membantu sebanyak-banyaknya negara berkembang mengurangi emisinya dengan dana kompensasi karbon. Negara-negara sedang berkembang yang emisi CO2-nya relatif rendah, contohnya Indonesia, sekitar 0,8 sampai 2,5 miliar ton per tahun, berkesempatan mendapatkan dana kompensasi karbon senilai 5 sampai 15 US dollar per ton per CO2 dari negara maju. Hal itu cukup untuk biaya pembangunan dan membayar hutang Indonesia serta menyelamatkan krisis ekonomi di Indonesia sendiri. Lalu mengenai perubahan iklim. Nah, perubahan iklim adalah perubahan variabel iklim khususnya suhu udara dan curah hujan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam jangka waktu yang panjang, sekitar 50 sampai 100 tahun. Perubahan iklim disebabkan oleh kegiatan manusia dengan pemakaian bahan bakar fosil dan alih guna lahan. Perubahan iklim mengakibatkan meningkatnya frekuensi kekeringan, kebakaran hutan, kelangkaan pangan, dan semua bencana alam yang terjadi. Lalu menurut Burnett dan Edgar, ada 4 faktor yang mempengaruhi proses perubahan iklim yang bisa memperburuk konflik kekerasan. Yang pertama, vulnerable livelihood. Dampak terhadap mata pencarian akan lebih signifikan bagi mereka dengan ketergantungan sumber daya tinggi dan dalam sosial dan lingkungan daerah mereka terpinggirkan. Kedua, kemiskinan. Perubahan iklim dapat langsung meningkatkan kemiskinan dengan merusak akses ke sumber daya alam. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemiskinan melalui efeknya pada sektor sumber daya dan kemampuan pemerintah untuk menyediakan jaring pengaman sosial. Ketiga, negara lemah. Perubahan iklim cenderung meningkatkan biaya penyediaan infrastruktur dan layanan publik dan dapat menurunkan pendapatan pemerintah. Perubahan iklim dapat menurunkan kemampuan negara untuk menciptakan peluang dan memberikan kebebasan warga negara. 4. Migrasi. Orang yang mata pencariannya dirusak oleh perubahan iklim dapat bermigrasi. Meskipun perubahan iklim tidak mungkin menjadi satu-satunya faktor pendorong. Migrasi skala besar dapat meningkatkan risiko konflik di masyarakat setempat. Nah, upaya negara-negara dunia untuk mencegah dan mengurangi dampak climate change dilakukan dengan melakukan konferensi tingkat tinggi. Akan tetapi, adanya KTT perubahan iklim yang dilakukan oleh negara-negara tersebut tidak menghasilkan perubahan yang maksimal dikarenakan adanya perbedaan pendapat. Pada tahun 2012 diselenggarakan konferensi iklim di Doha. Akan tetapi konferensi tersebut tidaklah memberikan hasil yang diharapkan
dirasakan oleh masyarakat. Bahkan, konferensi tersebut cenderung semakin menyusutkan negara yang bersedia untuk menandatangani protokol Kyoto. Tidak ada kesepakatan yang didapat dari konferensi tersebut membuat negara-negara maju tetap melakukan aktivitasnya dengan tetap membangun industri-industri besar. Sedangkan yang menjadi korban dari keegoisan negara-negara maju tentulah negara kecil. Mengenai pentingnya menimbang perubahan iklim dalam menetapkan kebijakan, sebuah riset pada 2012 menegaskan bahwa para pembuat kebijakan, ilmuwan, dan peneliti kesehatan perlu bersama-sama mengembangkan strategi yang adiktif. Di Amerika, sebuah koalisi pengadvokasi wajib pajak, kelompok lingkungan, asosiasi lembaga asuransi, asosiasi pengembang, dan pengadvokasi mitigasi bencana telah mengeluarkan panduan untuk pembuatan kebijakan semacam itu. Nah, sekian presentasi saya. Maaf atas segala kekurangan dan terima kasih.